PHOE eta PHOE yang artinya halo sobat terbahan, apa kabar token di rumahmu? Apakah masih aman? Atau sudah bikin kamu pusing? Komen dong nomor tokennya. Nanti channel J2 bakalan kasih token gratis. Colok kencasan kena HP, dengdeken HP na, sing merena nontona. Selamat menonton film Age of Heroes tahun 2011. Nyentang. Kali-kali ke kirim Al-Fatihah untuk nenek. Biar gak bertele-tele, kita langsung saja ke alur filmnya. Ini dia film Age of Heroes tahun 2011. Di awal film, kita diperlihatkan 5 prajurit Inggris yang sedang dikejar oleh tentara Nazi ketika Perang Jerman-Perancis pada tahun 1940 yang dimenangkan oleh Jerman. Si tampan Kopral Bob Rains memimpin pasukan ini yang berusaha membantu rekannya yang sedang terluka. Sedangkan 3 prajurit lainnya mengcover dari tempat yang aman setelah dibawa ke balik kayu. Prajurit yang ditolong Rains berakhir tewas karena lukanya yang terlalu parah. Tak bisa berlama-lama di situ, Rains pun membawa sisa pasukannya menuju pantai Donker untuk kembali ke Inggris. Malamnya, mereka bertemu dengan pasukan Inggris dari unit lain yang melakukan serangan dadakan. Rains dan pasukannya dipaksa untuk ikut ke dalam serangan, namun Rains menolak ajakan tersebut. Karena sebelum pemimpin unitnya tewas, dia berpesan untuk pergi ke Dunker dalam misi evakuasi. Karena Rains dianggap pengecut, akhirnya ia ditangkap oleh pemimpin unit itu setelah menentang dan melawan perintahnya. Sementara itu di sisi lain, di markas intelijen Angkatan Laut Inggris, mereka sedang dibuat pusing oleh teknologi radar canggih milik Jerman yang membuat Angkatan Laut Inggris tak berkutik. Si cantik officer Sophie bernama Letnan Steiner dan Mayor Jack Jones diajak rapat oleh Letnan Komandan Ian Fleming. Di dalam pertemuan rapat itu, Ian memberitahukan kepada Steiner adalah keturunan Norwegia dan berasal dari Angkatan Laut Amerika yang telah sukarela membantu Angkatan Laut Inggris. Kemudian Ian menjelaskan tentang sebuah misi rahasia bernama Operation Grendel. Dia diperintahkan Jack untuk mengumpulkan 8 prajurit elit yang akan ditugaskan menyusup ke stasiun-stasiun Freya, yaitu nama radar milik Jerman di pegunungan Norwegia, untuk membuat kekacauan sebesar mungkin dan membawa pulang pasukan dengan selamat. Setelah mendapatkan tugas itu, Jack mengungsikan istrinya yaitu Grace ke rumah mertuanya. Pada saat itu, Grace sedang hamil sehingga ia tidak setuju kalau Jack harus pergi untuk misi khusus. Padahal seharusnya ia hanya menjadi seorang pelatih. Singkat cerita, di penjara militer Dashwood, beberapa prajurit Inggris yang melakukan kejahatan militer selama perang dan akan ditahan. Di antaranya mereka bernama Rains dan seorang kopral bernama Bradling. Di hari pertama itu, mereka langsung dihukum karena memberontak. Mulai dari berlari sepanjang bukit sampai melakukan latihan beban. Lalu Jack datang ke penjara itu untuk merekrut Bradling yang pernah menjadi prajuritnya. Begitu Jack bertemu dengan Bradling, ternyata Bradling sedang dihajar oleh para sipir penjara sehingga membuat Jack sangat marah. Lalu di saat yang sama, membawa pergi Bradling, Rains juga memohon agar dirinya juga diajak, tapi ternyata malah dicuekin oleh Jack. Dan Jack bilang ke Rains, tak semudah itu. Dia membawa Rains untuk membuktikan dulu kemampuannya agar layak masuk ke komandonya. Saat itu juga ia langsung menghajar beberapa petugas dan merampas pistolnya.
Lalu dia gunakan untuk menodong Jack. Melihat itu, Jack juga akhirnya membawa pergi Reigns. Namun itu tidak berarti Reigns langsung jadi komandonya. Dia masih harus lulus ujian yang diberikan oleh Jack. Selain itu, Jack juga memperingatkan Reigns agar tidak menodongnya lagi. Setelah itu, mereka pergi ke dataran tinggi Lockheed Lor di Skotlandia. Di sana, para prajurit terpilih dikumpulkan bersama dua orang pelatih, yaitu Sersan McCandy dan Sersan Grey. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja dengan Jack sebelumnya, hanya Reigns yang belum pernah. Tak membutuhkan waktu lama, mereka langsung mendapatkan latihan-latihan berat, mulai dari menaiki bukit-bukit, menuruni tebing, dan berbagai latihan fisik lainnya. Lalu, ketika akan latihan tempur, Jack menunjukkan cara menyerang menggunakan belati. Tiba-tiba, dia dengan cepat meringkus Grey dengan belatinya. Setelah itu, Grey memberikan peralatan tempur untuk prajurit. Namun, untuk Reigns, dia tidak memberikan apapun. Sedangkan di lapangan tembak, kita diperlihatkan dengan Mackenzie menunjukkan cara menembak musuh dengan senjata komando. Kemudian, dia menyuruh para prajurit untuk menembak badan musuh sebanyak 2 kali dan kepalanya 1 kali. Mortensen dan Riley dapat menembak dengan baik, namun saat giliran Reigns, tembakannya meleset jauh ketika menggunakan tangan kiri. Lalu, saat ditukar menggunakan tangan kanan, bidikannya menjadi tepat sasaran. Tapi, Akrena di main-main Mac menghukumnya untuk bertahan mengangkat senjatanya. Ditemani Grey, dia sampai kelelahan dihukum seperti itu. Kemudian Jack mendatanginya dan marah-marah kepada Reigns karena menyepelekan latihannya. Jack berniat untuk mengeluarkan Reigns dari komandonya. Namun, karena Reigns terus memohon, akhirnya dia memberikan satu kesempatan lagi untuk Reigns. Keesokan harinya, Ian mendatangi markas latihan dan langsung memerintahkan Reigns karena berkat Jack, seharusnya dia bersyukur tidak dikembalikan ke penjara sebagai seorang buronan. Dalam rapat itu, Ian memperkenalkan mereka sebagai generasi pertama pasukan khusus intelijen yang akan bekerja di belakang garis musuh. Lalu Jack menjelaskan dengan penjelasan tentang misi operasi Grendel dan Sersan Rolik bertugas menjelaskan tentang fungsi dari sistem radar milik Jerman. Dia adalah spesialis gelombang radio. Dia harus melihat dan mempelajarinya langsung agar dapat menyabotasenya sehingga Rollright dapat ikut dalam misi. Ian pun menyuruh para prajurit untuk melindunginya. Setelah rapat, para prajurit termasuk Rollright pergi berlatih. Lalu Steiner menitipkan sebuah surat untuk Sophie kepada Ian yang akan kembali ke London. Jack juga menitipkan surat wasiat untuk para prajurit. Lalu, dia menugaskan Reigns untuk menjadi penjaga Rollright selama misi setelah tahu bahwa dia dipenjara karena membawa pulang prajuritnya dengan selamat. Dia juga disuruh membunuh Rollright jika tertangkap oleh musuh. Sehari sebelum keberangkatan, mereka kembali untuk mematangkan rencana. Di sana, mereka akan dijemput oleh agen intelijen yang sedang menyamar sebelum misi sabotase dilaksanakan. Kemudian mereka diantar menggunakan pesawat menuju pegunungan Norwegia. Namun, 15 menit sebelum terjun payung, tiba-tiba pesawat mereka diserang oleh pesawat Lightwave yang membunuh Dodson. Sebelum pesawat terbakar, akhirnya mereka dapat berhasil terjun. Begitu mendarat, Reigns melihat Rollright sedang diinterogasi oleh tentara Nazi. Dan di saat sedang bingung apakah harus menyerang atau tidak, tiba-tiba dua prajurit khusus melumpuhkan tentara Nazi dengan serangan belati mereka. Paginya, Komando Jack berkumpul, namun tanpa Gable dan Grey yang tewas saat pendaratan. Selain itu juga, mereka kehilangan peralatan komunikasi. Lalu, mereka menyusuri pegunungan bersalju untuk melanjutkan misi. Di sisi lain, pasukan SS Nazi menemukan parasut mereka, termasuk tentara Nazi yang mereka bunuh. Diperlihatkan, Jack sedang memantau sebuah bukit dan menyuruh Mortensen dan Reigns pergi ke sana untuk bertemu dengan agen mata-mata serta memastikan keamanannya.
Mereka langsung bergerak dengan hati-hati. Lalu muncul seorang dengan kendaraan jet ski menuju sebuah rumah. Reis dan Mortensen tiba di rumah itu dan saling todong dengan orang tadi. Setelah mereka berargumen, orang tadi menunjukkan wajahnya yang ternyata seorang gadis. Tak lama, Jack dan sisa pasukannya pun tiba di rumah itu. Jack juga meminjam radio Jensen untuk mengabari kondisi mereka ke markas. Ian yang menerima laporan Jack memerintahkan untuk tetap melanjutkan misi. Di rumah Jensen, mereka diberitahu semua informasi yang dimiliki Jensen serta langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Setelah itu mereka melakukan perjalanan yang dipandu oleh Jensen, biarpun Steiner masih meragukannya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sebuah desa untuk mengambil persenjataan. Tetapi tiba-tiba Steiner menyerang Jensen dan mengancam Jensen sehingga Jensen mengaku bahwa dia bukan mata-matanya. Sementara itu, pasukan Jerman yang melacak mereka sudah sampai di desa. Mereka menginterogasi warga yang mengaku bahwa yang tadi datang hanyalah sekelompok petani yang meminta makanan. Karena tidak percaya, pasukan Nazi menyuruh mereka berbaris dan merekam mereka sebelum membunuh semua warga. Penduduk desa yang tetap tidak mengaku menyulut emosi pasukan Nazi, sehingga mereka pun dibunuh secara bersamaan. Di scene lain, diperlihatkan di tempat pasukan komando, Jensen tetap dipertahankan karena dia tidak membahayakan mereka. Selain itu juga masih membutuhkan bantuannya. Lalu Jack membagi mereka menjadi beberapa tim dan melanjutkan misinya. Scene berganti pada malam hari, mereka telah sampai di salah satu tower Freya. Breitling dan Steiner melumpuhkan penjaganya sebelum memasang bom di tower. Sedangkan di markas penelitian Jerman, Jack, Reis, dan Rolleit sedang mengawasi dari kejauhan. Tim yang lain juga sudah bersiap di sekitar itu. Mereka mulai serangan dengan mengebom tempat itu dan membuat kekacauan di sana. Rolleit juga dibawa ke ruang teknisi, sementara prajurit lain melindungi tempat sambil mengambil alih kendali di markas penelitian Jerman. Kita diperlihatkan Rolleit masih sibuk membongkar peralatan radar Jerman sebelum membawanya, dan di luar masih berlangsung baku tembak yang sengit. Begitu keluar dari sana, Rolleit hampir terbunuh, namun dia masih bisa membalikkan keadaan. Setelah itu, mereka pun kabur dari sana. Tapi ternyata Riley dan Steiner terbunuh, sedangkan Breitling tertangkap oleh Nazi. Lalu Tower Freya diledakkan dan sisa pasukan yang selamat telah berkumpul untuk segera kembali ke London. Singkat cerita, di markas novel intelijen, Ian mendapatkan kabar bahwa pasukan komando tidak memungkinkan untuk menghancurkan seluruh tower. Lalu dia menghubungi Angkatan Laut untuk mengirimkan kapal selam menjemput mereka. Namun, Angkatan Laut tidak bisa mengirimkannya. Akhirnya, Ian menyuruh Sophie untuk memberitahu pasukan komando agar kabur melalui Swedia. Karena saat itu, Swedia tidak ikut berperang alias netral. Selain itu juga, dia mengabarkan bahwa istrinya Jack telah melahirkan. Jack sangat bahagia putrinya telah lahir dengan selamat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Swedia. Sebelum itu, mereka kembali ke desa untuk mencari makanan. Steiner pun memeriksa ke gudang. Tapi yang ditemukan justru mayat warga. Jack juga memeriksa isi rumah, namun semuanya sudah berantakan. Dia pun sedih dan merasa bersalah. Tak hanya pasukan Nazi datang ke situ membawa Breitling sebagai tawanan, dan kapten pasukan Nazi menyuruh mereka menyerah sambil menyiksa Breitling. Tapi tanpa pasukan Nazi ketahui, pasukan komando sedang bersiap untuk menyerang, dan di saat pasukan Nazi lengah, tiba-tiba mereka pun diserang secara brutal. Tapi pasukan Nazi masih sigap dan membalas serangan mereka. Kemudian Mac dan Rolleit yang berada di perbukitan juga membantu menyerang Nazi. Namun ternyata kalah jumlah, pasukan komando menjadi terpojok.
Kapten Nazi juga kembali menyiksa Blightling untuk memancing pasukan komando. Lalu Jack memerintahkan Steiner dan Rains untuk kabur. Begitu dia dan Mac bisa membuka jalan. Kita diperlihatkan Jack menembak Blightling untuk melepaskan penderitaannya. Dan disusul lemparan granat ke arah pasukan Nazi. Lalu dia pun menyuruh Rains dan Steiner untuk pergi. Sedangkan dia dan Mac akan menahan pasukan Nazi, tapi pada akhirnya terpojok dan tewas. Sementara itu, Steiner juga tertembak oleh tentara Nazi saat sedang kabur dan pada akhirnya juga tewas. Di scene akhir, Rain berusaha membalas tapi amunisinya telah habis. Dalam keputusasaannya, di saat itu dia bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, Rolite dan Jensen datang, menolong, lalu mereka bertiga pergi dari sana. Gunung demi gunung mereka daki, sampai pada akhirnya sampai juga di Swedia. Dengan Rolite yang akhirnya berhasil membawa teknologi radar Jerman. Dan akhirnya juga tamat, ending yang sangat menyedihkan.